Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 13 Rajab tahun 1441 Hijriah atau 8 Maret tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan hadis-hadis Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, bahasan kita masih membahas bab yang ke-13 tentang kathratu turuqil khair, banyaknya jalan kebaikan. Dan pada kesempatan kali ini lanjutannya kita membahas hadis ke-128 yang ada di halaman 38, dan ini merupakan hadis yang ke-10 dalam pembahasan bab ini. Ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita simak hadisnya. Anhu, darinya, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bainama rajulun, ketika ada seseorang, yamshi bitariqin, dia berjalan di suatu jalan, ishtadda alaihil atash, tiba-tiba dia merasa sangat kehausan. Fawajada bi'ran, kemudian dia menemukan sumur. Fanazala fiha, lalu dia turun. Dia ketemu sumur, maka dia turun ke dalam sumur tersebut. Fasyariba, kemudian orang itu pun minum. Thumma kharaja, selesai hajatnya dia keluar. Faidha kalbun yalhath, ketika dia keluar, tiba-tiba dia ngelihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah. Ya'kulus thara, itu anjing menjulurkan lidahnya ke tanah, minal atash, karena sudah kelewat kehausan dia. Faqala ar-rajul, lalu orang itu pun berkata, dia mengatakan ketika melihat anjing tersebut, laqad balagha hadzal kalba minal atash, ini anjing kayaknya udah kelewat haus dia. Mithlul ladzi kana qad balagha minni, kayak tadi waktu saya juga kelewat haus, saya rasakan itu, ini anjing kayaknya kayak saya tadi gitu. Fanazalal bi'ra, kemudian orang itu pun turun lagi ke sumur. Famala'a khuffahu ma'an, kemudian dia memenuhi sepatu khufnya dengan air, karena nggak ada gelas, dia ada sepatu khuf diisi air. Thumma amsakahu bifihi, kemudian dia bawa dengan mulutnya.
digigit itu sepatu khuf, bawa ke atas buat minum anjing tadi yang kehausan. Hatta raqiya fasaqal kalba, sampai dia naik, kemudian dikasih minum itu anjing. Fasyakarallahu, fasyakarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akhirnya berterima kasih kepada orang tadi. Bagaimana caranya? Faghafaralahu, Allah ampuni dosa-dosanya orang tadi. Qalu, para sahabat mendengar kisah ini mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran, apakah buat kita nolong binatang itu ada pahalanya? Faqala, kemudian beliau bersabda, fi kulli kabidin rotbatin ajrun, pada setiap yang berdetak jantung, yang berdetak atau setiap yang basah, setiap yang hidup, itu mesti ada pahalanya. Binatang apalagi orang. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, kemudian disebutkan dalam riwayat Bukhari, teks hadisnya adalah fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepada orang tersebut. Faghafaralahu, kemudian Allah ampuni dosanya. Fa'adkhalahullahu jannah, kemudian orang tadi dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Wa fi riwayatin lahuma, kemudian dalam riwayat lain, riwayat Bukhari Muslim, disebutkan bainama kalbun, ketika ada seekor anjing, yutifu biraqiyatin qad kana yaqtuluhul atash, dia keliling-keliling di sekitaran sumur, hampir mati kehausan. Idh ra'athu baghiyun min baqaya bani Israil, tiba-tiba kejadian itu disaksikan oleh seorang wanita tunasusila, seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel. Dilihat ada anjing muter-muter di atas sumur, udah hampir mati karena kehausan. Fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi, lalu wanita tadi pun dia mengambil sepatunya, kemudian mengisi air dengan sepatunya. Fasaqathu faghafara bihi, maka dengan itu dia kasih minum anjing, lalu Allah ampuni dosa-dosanya. Ini hadis yang akan kita bahas insyaallah. Sekarang kita perhatikan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Berikutnya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam bab ini, yaitu bab kathratut turuqil khair, banyaknya jalan kebaikan, yaitu sebuah kisah yang sangat-sangat menakjubkan, yang mana kisah ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan, tadi sudah kita simak, ada seseorang yang dia berjalan, seorang musafir, tiba-tiba dia kehausan. Kemudian dia nemu ada sumur, dia turun ke dalam sumur, dia minum di situ sampai hausnya hilang, lalu dia keluar. Tiba-tiba dia ngeliat ada anjing yang jilat-jilat tanah. Dia melakukan demikian harapannya ada air itu di tanah, biar dia bisa minum karena saking kelewat kehausan itu anjing. Maka orang itu pun ngomong, mungkin ngomong dalam hatinya gitu kan, wallahi laqad asaba hadzal kalb minal atash ma asabani, ya demi Allah ini anjing ngalamin aus kayak
yang aku alami. Tadi aku kehausan, ini anjing kayaknya sama kehausan juga kayak aku tadi. Akhirnya dia pun turun ke dalam sumur, orang itu kemudian mengisi air dengan sepatu khuf. Kalau kita sepatu bot yang biasa dipakai, air diisi, dia gigit dengan giginya, kemudian dia naik dan dia kasih minum anjing tadi. Maka ketika dia kasih minum itu anjing, Allah pun istilahnya berterima kasih atas perbuatan orang tersebut. Akhirnya orang itu diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam sorga dengan sebab itu. Ya, dan di sini nanti akan disebut yang di bagian akhir oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Poinnya adalah kita lihat bagaimana ya keajaiban niat seseorang. Jadi bukan amalnya dia ngasih minum anjing, kemudian seseorang paham dia bikin dosa sesukanya. Mungkin di rumah dia punya anjing, atau di rumah dia punya kucing, atau dia ngeliat anjing di jalan, dia niat biar dosanya dihapus, dia beli susu, kemudian anjingnya dikasih susu lebih istimewa daripada air, kemudian dia ngerasa dosa dia bakal dihapus. Tidak demikian. Ya, tapi di sini dilihat dari niatnya. Dan apa yang disebutkan di dalam hadis ini, kita lihat di halaman 40. Ini dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum, sorga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian min syiraki na'lihi, daripada tali sendalnya. Wan naru mithlu dzalika, neraka pun demikian. Di sini kurang wan naru mithlu dzalika, neraka pun demikian. Artinya apa? Artinya amalan yang sepele, dengan itu Allah berterima kasih kepada orang tadi, Allah ampuni dosanya, dan dia pun masuk sorga. Bisa jadi amalan sepele, dengan itu dia juga bisa masuk neraka. Dalam hadis lain disebutkan yang maknanya adalah seseorang kadang-kadang ngomong sesuatu yang dia ngerasa sepele, dia ngerasa ringan, tapi karena omongannya tadi, gara-gara itu dia bisa masuk neraka. Sorga dan neraka dekat kepada seseorang, lebih dekat daripada tali sendalnya, itu maksudnya. Amalan sepele bisa masukin ke sorga, dan amalan sepele bisa masukin ke neraka. Kemudian selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa ketika para sahabat mendengar informasi dari Nabi SAW tentang orang tadi yang ngasih minum anjing, kemudian dengan itu Allah berterima kasih kepadanya, dosanya diampuni, akhirnya dia masuk surga, maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan mereka adalah orang yang paling semangat menuntut ilmu, mereka adalah orang yang paling semangat menuntut ilmu, dan tidak hanya sekedar pengen tahu doang, akan tapi mereka ingin amalkan. Beda dengan sebagian orang, mereka menuntut ilmu hanya pengen tahu doang. Mereka duduk di majelis ta'lim, pengen tahu doang, oh begitu. Kesehariannya tidak berubah. Udah tahu salah, masih tetap dilakukan karena udah biasanya begitu, atau masih nggak enak sama yang lain, dan seterusnya. Adapun para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka berbeda. Mereka adalah orang yang bersemangat menuntut ilmu dan orang yang bersemangat mengamalkan ilmu. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasulullah, innalana fil bahaimi ajran. Wahai Rasulullah, apakah buat kita baik sama binatang ada pahalanya? Maka Nabi SAW mengatakan fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap jantung yang basah, yang berdetak, pada setiap makhluk hidup itu mesti ada pahalanya. Kita lihat ini orang baik sama anjing. Maka lihat apa pahala yang didapat sama orang itu. Cuma ngasih minum anjing pahalanya luar biasa. Sehingga para sahabat bertanya, baik sama binatang ada pahalanya ya Rasulullah? Maka Rasulullah ngasih tahu, baik sama semua yang hidup itu ada pahalanya. Bahasa hadisnya di sini dibilangnya al-kabid, ar-ratbah. Al-kabid jantung, ar-ratbah itu basah. Basah di sini kabid jantung basah, butuh air. Ya, butuh air. Karena kalau nggak ada air, ya hewan mati. Maka dari itu di sini ada kaidah yang menarik disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di paragraf ketiga di halaman 40. Ada satu kaidah yang menarik. Beliau mengatakan apa? Bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita tentang kisah Bani Israel. Di sini tujuannya adalah agar kita mengambil ibrah, pelajaran. Dan ini sebagaimana senada yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111. Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Laqad kana fi qasasihim, sungguh pada kisah-kisah mereka itu ibrah, ada pelajaran, liulil albab, bagi orang yang mau mikir. Kalau orang nggak mau mikir ya nggak ada pelajaran buat dia. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, ada kisah yang lain, bisa jadi itu kejadian yang lain, yaitu tentang seorang wanita pezina di kalangan Bani Israel. Ya, na'udzubillah, ini wanita sering berzina. Wanita ini ngelihat ada seekor anjing yang keliling-keliling sumur karena kehausan. Akan tetapi nggak mungkin itu anjing nyemplung sumur, nggak mungkin. Dia ngambil turun sendiri pengen minum dari sumur, nggak mungkin. Ini perempuan ngelihat kejadian itu, langsung dia ambil sepatunya, dia isi air, kemudian dikasih minum tuh anjing. Dengan itu Allah ampuni dosa-dosanya. Maka dari kejadian ini pun ternyata pada binatang itu ada pahalanya. Setiap binatang yang kita baik sama dia, kita kasih minum, kita kasih makan. Ini di halaman 40 paragraf terakhir. Kemudian kita jaga dia dari panas misalnya, atau kita jaga dia dari dingin misalnya, punya kita atau punya orang lain, atau mungkin binatang liar, maka di sisi Allah kita ketika baik sama binatang itu ada pahalanya. Ini baik sama binatang. Bagaimana kalau baik sama orang? Ya, kalau kita baik sama orang tentunya lebih besar lagi pahalanya, lebih dahsyat lagi pahalanya. Makanya di halaman 41 Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, disebutkan hadis ini dhaif, akan tapi mendukung maknanya dari hadis yang kita bahas. Man saqa musliman ala dhama'in, barang siapa yang dia ngasih minum
seorang muslim, saqahullahu minar rahiqil makhtum, maka Allah akan kasih dia minum dari rahiqil makhtum. Ya, rahiqil makhtum, minuman khusus. Bahkan di sini Syekh Utsaimin memberikan contoh standar. Dibilang apa? Dibilangnya kalau misalkannya ada anak kita yang kecil, ya, dia pengen minum, kemudian kita kasih dia minum karena dia haus. Dia bilang, ayah minum, ibu minum, maka sama dengan kita udah ngasih minum seorang muslim. Bisa jadi dengan itu Allah kasih minum kita dari ar-rahiqil makhtum. Ya, ini pahala yang banyak dan alhamdulillah luar biasa. Di sini ada gonimah. Kalau dulu gonimah adalah rampasan perang, ternyata di tengah-tengah kita ada gonimah juga. Kita ngasih minum anak, ngasih minum cucu, atau ngasih minum anak orang, anak tetangga yang kecil, kadang-kadang om minum. Kita kasih dia minum, ternyata ada gonimah. Dengan itu kita bisa dapetin sorga. Akan tetapi di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, walakin ainal qabilu li hadhil ghanaim. Akan tapi siapa yang dia betul-betul akan mendapatkan keuntungan dari gonimah yang ada di tengah-tengah kita? Siapa yang manfaatin itu? Kadang-kadang sebagian orang ogah. Mana orang-orang yang ikhlas? Ini poinnya, mana orang-orang yang ikhlas, yang mereka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan kita rasakan bagaimana keajaiban niat. Sehingga Syekh Utsaimin mewasiatkan kepada kita agar kita senantiasa semangat untuk melakukan amal-amal soleh dengan niat yang soleh, agar mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah nanti pada hari kiamat kelak. Betapa banyak amal-amal yang kecil bisa jadi besar gara-gara niatnya yang luar biasa, niatnya yang ikhlas. Dan berapa banyak amalan yang besar itu nggak ada apa-apanya gara-gara salah niatnya. Dia lalai dalam urusan niat. Ya, kalau istilah disebutkan oleh orang-orang salaf, orang-orang soleh terdahulu, salafus saleh, di antara mereka mengatakan apa? Wa kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyah, wa kam min amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Ya, berapa banyak amal yang kecil tapi menjadi besar karena niatnya, dan berapa banyak amalan yang besar tapi menjadi kecil karena niatnya. Ini kita perhatikan niat-niat. Makanya di kalangan para ulama ada istilah tajdidun niyah, memperbarui niat. Niat itu terus diperbarui, niat itu terus di-update. Dan hendaknya masing-masing kita senantiasa memperbarui niat. Walaupun kita senantiasa belajar dan belajar. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan talabul ilmi la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyah. Belajar agama itu tidak ada amalan yang menandinginya kalau niatnya benar. Kemudian ulama yang lain ditanya tentang niat benar itu seperti apa, maka jawabannya adalah raf'ul jahli an nafsika wa raf'ul jahli an ghairika. Niat yang benar adalah kita ingin mengangkat kebodohan dari diri kita, dan kita ingin mengangkat kebodohan dari orang lain. Artinya kita belajar biar kita tahu, biar kita paham, biar kita ngerti, dan biar kita bisa ngasih tahu yang lain juga. Karena ada sebagian orang yang dia belajar niatnya biar nanti pintar debat, karena dia kemarin debat kalah terus.
Atau ada orang yang belajar mungkin ya niatnya untuk mendapatkan keuntungan dunia ini itu dan yang lain-lain, biar dipuji orang, biar terkenal dan yang lain-lain. Maka di sini nasihat buat kita semua agar senantiasa kita memperbarui niat. Ya, karena di situ akan kita rasakan terkait masalah keajaiban niat tadi. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjut di hadis ke 129. Ini sama, masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku melihat ada seseorang yang dia guling-guling di sorga, girang, senang dia di sorga. Fi syajaratin qata'aha, sebabnya dia masuk sorga gara-gara dia motong pohon min dhahrit tariq, motong pohon di jalan, kanat tu'dhil muslimin, itu pohon ganggu orang. Amalan sepele, gara-gara itu dia bisa masuk sorga. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin marra rajulun bi gusni syajaratin ala dhahri tariq, ada orang lewat nemu ada ranting di tengah jalan, ranting pohon. Faqala, kemudian orang itu bilang, wallahi la unahhiyanna hadza anil muslimin la yu'dhihim, demi Allah saya bakal pohon ini, ranting ini, dahan ini, batang, karena dia ganggu kaum muslimin, dipotong biar tidak ganggu orang. Fa'udkhilal jannah, maka dengan itu dia masuk surga. Wa fi riwayatin lahuma, kemudian disebutkan dalam riwayat keduanya, riwayat Bukhari dan Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ketika seseorang lewat di jalan, wajada gusna syaukin ala tariq, dia mendapati ada tangkai yang berduri. Fa'akharahu, akhirnya sama dia disingkirkan. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, akhirnya Allah berterima kasih pada dia dan Allah ampuni dosa dia. Ini hadis berikutnya. Jadi penjelasannya di halaman 42. Ya, Imam Nawawi rahimahullah berikutnya menyampaikan hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, aku melihat ada seseorang yang dia guling-guling di sorga, senang dia bersenang-senang di sorga. Fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariq, dia masuk sorga gara-gara dia motong tangkai pohon di jalan, kana tu'dhil muslimin, itu tangkai ganggu orang, ganggu kaum muslimin. Kemudian dalam riwayat lain, dia masuk surga, Allah ampuni dosa dia dengan sebab dia motong ranting di jalan yang ganggu kaum muslimin. Entah ada di atas atau entah ada di bawah, ini sama. Intinya bisa jadi ganggu kepala atau ganggu kaki, dihilangin. Yang penting ada sesuatu yang berduri, ganggu orang, dihilangin sama dia, dijauhin, dibersihin. Dengan itu Allah berterima kasih kepada orang itu dan dia masuk surga. Kalau dibiarin itu ranting yang berduri, maka ini bisa nyakitin badan kaum muslimin. Maka bersamaan itu Allah ampuni dosa orang itu, Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka di dalam hadis ini ada dalil keutamaan menghilangkan gangguan dari jalan, dan ini merupakan sebab masuk surga. Atau mungkin air tergenang, ya bisa licin, akhirnya dielap, dan yang lain-lain. Kemudian berdasarkan hadis ini juga sebagai dalil bahwa surga itu udah ada dari sekarang. Ya, ini di paragraf ketiga di halaman 42. Surga udah ada dari sekarang. Kenapa? Karena Nabi SAW melihat orang itu guling-guling di surga, girang-girang, senang-senang di surga.
Dan perkara ini ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga para ulama sepakat bahwasanya surga itu sudah ada dari sekarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ardu, bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat di sini uiddat, disediakan. Berarti ini menunjukkan udah ada. Sebagaimana juga neraka sudah ada dari sekarang, dan keduanya tidak akan fana. Kalau dunia fana, bakal habis, bakal hilang. Surga dan neraka tidak demikian. Maka mereka-mereka yang calon-calon penghuni surga, mudah-mudahan kita semua calon penghuni surga, akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan mereka-mereka yang calon-calon penghuni neraka, orang-orang kafir, mereka akan masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian yang lainnya di halaman 43 paragraf yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menghilangkan gangguan dari kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Kita lihat di sini, menghilangkan gangguannya sifatnya fisik. Dihilangkan itu kayu, dihilangkan itu dahan yang berduri biar nggak kena orang. Maka bagaimana kalau sifatnya maknawi, terlebih lagi? Karena apa? Ada orang-orang yang na'udzubillah, mereka itu demennya berbuat jelek. Mereka demennya nyakitin kaum muslimin, doktrin kaum muslimin, merusak akhlak kaum muslimin. Kemudian yang dikenal dengan ghazul fikri, mereka demennya menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Maka ini gangguan juga buat kaum muslimin, cuma gangguan berupa maknawi. Maka ketika kita menyingkirkan mereka-mereka itu, tentu ini lebih afdal dan pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyingkirkannya? Cara menyingkirkannya adalah kita lawan dengan dalil. Ya, karena mereka punya pikiran jelek, punya pikiran rusak, mempengaruhi kaum muslimin. Pikiran tidak percaya dengan adanya Tuhan, atau pikiran bahwasanya Islam Arab beda sama Islam sini dan yang lain-lain. Maka ini gangguan juga. Bukan cuma sekedar kayu yang ganggu di jalan, ini juga ganggu orang tapi sifatnya maknawi. Tatkala itu kita singkirkan juga ada pahalanya, lebih besar lagi pahalanya. Cara menyingkirnya bagaimana? Dengan ilmu. Ya, cara menyingkirkannya dengan ilmu. Tapi kalau mereka masa bodoh, tidak menghiraukan, maka di sini Syekh Utsaimin bilang mereka lehernya dipancung. Nah, akan tetapi yang melakukan ini adalah ulil amri. Ya, bukan kita bilangin orang, akhirnya kita gedek sama dia, kita ambil golok. Tidak demikian. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya balasan buat orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Agama Islam udah baik-baik, udah bagus-bagus, sama mereka dirusak. Ini harus kita lawan. Maka mereka sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasadan. Kemudian buat mereka-mereka yang berbuat kerusakan di bumi, balasan buat mereka adalah an yuqattalu, mereka dibunuh, au yusallabu, atau mereka disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilaf,
atau dipotong tangan dan kakinya silang, potong tangan kanan, potong kaki kiri. Au yunfau minal ardi, atau mereka dibuang ke daerah yang asing. Di sini dalam ayat ada au yusallabu, au tuqatta'a, au yunfau, ada atau. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata au di sini sebagian ulama menyebutkan artinya bermacam-macam. Ya, mereka dibunuh, iya, disalib, kemudian dipotong silang kaki dan tangannya, kemudian mereka diasingkan. Ini sesuai dengan tingkat kejahatannya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kata au di sini litakhyir, ya, untuk memilih. Kalau yang tadi macam-macam sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kalau yang kedua, sebagian ulama menyebutkan litakhyir, untuk memilih, artinya sesuai dengan kebijakan ulil amri. Ulil amri kalau ngambil kebijakan dibunuh berarti dibunuh, kalau ngambil kebijakan disalib berarti disalib, kalau ngambil kebijakan dipotong silang tangan dan kakinya berarti dipotong silang, kalau ngambil kebijakan diasingkan maka diasingkan, tergantung maslahat pandangan ulil amri. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, pendapat ini yang terbaik. Jadi au di sini adalah untuk takhyir, memilih. Ya, karena bisa jadi ada seseorang yang melakukan tindak kriminal ringan, akan tetapi untuk jangka panjangnya kalau mau dipikir-pikir hitungannya berat. Dia bisa menyesatkan umat. Sehingga kalau memang dikatakan kepada ulil amri, ini orang tindak kriminalnya tidak terlalu berat, ringan, diasingkan aja ke tempat lain, dibuang ke tempat lain, cukup. Atau mungkin ya cukup potong silang kaki dan tangannya aja. Bisa jadi ulil amri menolak. Ulil amri mengatakan tidak, ini orang kedepannya berbahaya. Ya, ini harus harus dibunuh. Maka di sini ulil amri berhak untuk menentukan, ya, menentukan. Dan catatannya di akhir halaman 43, yang wajib bagi ulil amri, mereka harus menghilangkan hal-hal yang dapat menyakiti kaum muslimin di jalan secara hakiki. Kayak contoh aspal pada bolong dirapi-rapiin, jalanan jelek dirapi-rapiin, atau juga di jalan secara maknawi. Ya, orang-orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi, paham-paham yang sesat, ini orang-orang ini harusnya dihabisin. Dihabisin di sini dalam arti apa? Sesuai maslahat. Ya, entah mungkin ditahan, atau mungkin dinasehati, atau mungkin dimonitor, atau mungkin kalau kita mungkin dipenjara, atau yang lain-lain. Harusnya pemerintah kaum muslimin memperhatikan itu. Jangan sampai paham-paham sesat tersebar. Harusnya demikian. Yang paling tidak kita-kita lah. Yang paling tidak kita-kita jangan sampai dibiarkan ada yang mengganggu kaum muslimin di jalan, baik di jalan yang hakiki, di jalan beneran, atau di jalan secara maknawi. Ini yang harus. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka pemimpin, karena mereka jadi pemimpin itu karena Allah. Ya, tidak diragukan lagi mereka manusia biasa,
kadang-kadang mereka masih punya kurang-kurang, kadang-kadang mereka lalai. Maka di sini akhirnya mereka lemah di dalam menghalang-halangi penyakit yang tersebar di jalanan, penyakit maknawi. Sehingga dengan itu harusnya mereka bisa menangani. Ya harusnya mereka bisa menangani sehingga tidak tersebar kesesatan, kemudian masyarakat pun tidak pada sesat. Cuma ya itulah, pemimpin-pemimpin yang telah Allah tetapkan kepemimpinan bagi mereka, ya kadang-kadang mereka lalai, kadang-kadang mereka ada kurang-kurang, ya sehingga ini perlu diperhatikan. Sebagai penutup di paragraf terakhir di halaman 44, kesimpulannya adalah bahwasanya menghilangkan gangguan dari jalan, baik jalan secara hakiki, jalanan kaki, jalanan motor, jalanan mobil, atau jalan secara maknawi, jalanan hati. Ya ketika itu dihilangkan gangguan tersebut, maka ini sama dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala kita hilangkan gangguan jalanan maknawi, hati ini butuh jalan. Ada yang mengganggu paham-paham sesat, ini kita hilangkan dengan ilmu tentunya, maka ini pastinya lebih utama, merupakan amal soleh yang utama. Dan ini bakal lebih banyak pahalanya daripada menghilangkan gangguan di jalan apa adanya. Ya, kita perhatikan kemaslahatan secara maknawi bagi kaum muslimin ini lebih utama. Maka di sini tambah jelas bagi kita semua, ternyata jalan-jalan kebaikan itu banyak. Ya seperti tadi di awal disebutkan baik sama binatang, ini merupakan jalan kebaikan. Apalagi baik sama orang. Binatang nggak pilih-pilih, dikasih minum, dikasih makan, dijagain dari panas, dari dingin, binatang peliharaan sendiri atau peliharaan orang lain, atau yang liar yang ada di luar yang kita lihat kesian dia begitu. Kecuali binatang-binatang yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Ya. Dan di sini binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh seperti misalkannya diantaranya tikus misalkannya. Bukan berarti entar malam kita jamaah janjian Nabi Isa di sini buat keliling nyari tikus, bukan itu maknanya. Artinya kalau kita ketemu tikus diperintahkan untuk dibunuh. Ya bukan kita janjian entar malam jam 2 malam kumpul semua di musola kita keliling cari tikus, bukan begitu. Tapi bisa jadi kadang-kadang kita mungkin baik sama tikus, ada makanan bekas taruh depan pintu, niat buat binatang, ya insya Allah ada pahalanya juga itu. Ya insya Allah ada pahalanya. Mungkin yang makan kucing atau tikus lewat dan yang lain. Tapi kalau kita lihat depan mata, tikus diperintah untuk dibunuh. Kalau nggak kena gimana Ustadz? Ya udah biarin, nggak usah dikejar. Ya kalau nggak kena. Nah, kemudian juga jalan kebaikan yang lain tadi di hadis berikutnya, ya kita menghilangkan gangguan dari jalan. Ya termasuk mungkin ya parkir motor, naruh sendal dan yang lain-lain. Intinya ada di situ ada unsur pahala. Ya karena memang jalan-jalan kebaikan ini banyak. Dan termasuk amal yang paling mulia itu tadi memberikan minum kepada seorang muslim. Ya, antum ngasih minum sama ngasih lontong, combro, pisang goreng, itu yang lebih afdal ngasih minum air. Ya makanya balap-balapan nih, kita ini mau Ramadan, ya mungkin ya masing-masing inisiatif
bawa dus-dus minum ke masjid-masjid terdekat, ya, ke musola-musola terdekat. Atau mungkin yang mau inisiatif ketika waktu buka puasa diri di jalan, udah bagi-bagi air dia. Ya, ini termasuk amalan yang paling utama. Makanya banyak orang-orang Arab yang mereka faham, orang-orang Timur Tengah, itu mereka banyak sumbangan-sumbangan yang berupa bikin sumur, bikin sumber air. Dan banyak juga lembaga-lembaga sosial di sekitaran kita yang mereka bergerak di dalam bidang menghadirkan air bersih, baik bawa pakai mobil atau mungkin mereka ngebor sendiri. Ya, wallahu alam. Ini pembahasan kita menyampaikan kepada kita terkait masalah banyaknya jalan-jalan kebaikan dari hadis yang pertama, yang berikutnya dan seterusnya. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, apabila ada pertanyaan, silahkan. Iya, silahkan. Jadi disampaikan juga sudah ada dan tidak ada isinya yang berdua diberikan. Bagaimana dengan neraka, Ustaz? Apa tidak ada isinya? Iya, tadi disampaikan bahwa sorga itu sudah ada karena Nabi ngelihat ada orang yang dia senang-senang di sorga. Bagaimana dengan neraka? Apakah juga sudah ada? Jawabannya iya. Bagaimana isinya? Ada juga isinya. Dalam hadis yang panjang, ya, kalau kita mau baca di hadis Bukhari dan Muslim, kalau saya tidak salah, atau dalam kitab Sahih Bukhari, disebutkan Nabi SAW melihat orang di neraka yang begini. Sebabnya karena mereka begini. Kemudian di sisi yang lain Nabi pernah melihat orang di neraka yang begini. Sebabnya begini. Pernah dengar kan hadis itu? Insya Allah, ya, seperti ada orang yang dia berenang-renang di sungai darah. Kemudian dia berusaha ke pinggir. Tiap ke pinggir dia dilempar batu. Kemudian dilihat ada orang yang di neraka, dia melakukan ini dan itu. Ternyata sebabnya di dunia dia berbuat ini dan itu. Itu dalam hadis yang panjang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah Nabi diperlihatkan lewat mimpinya, dan kita tahu mimpi Nabi itu benar. Ya, Nabi mimpi, bahasa hadisnya itu seperti fajar subuh. Artinya apa? Fajar subuh, ya betul bakal subuh lagi, besok bakal subuh lagi. Artinya mimpi Nabi benar, nggak kayak mimpi kita. Ya, kita mimpi dikejar-kejar kucing, atau kita melek di atas tempat tidur kita. Atau kita mimpi, ya mungkin kita makan mie ayam pagi-pagi. Tapi bangun tidur, kita pagi-pagi kita makannya nasi uduk, nggak mie ayam. Berarti nggak sesuai dengan mimpi kita, kan begitu? Karena mimpi kita hanya bunga tidur. Adapun mimpi Nabi SAW ini adalah wahyu. Ya, wallahu a'lam. Jadi itu diantara yang membuktikan bahwa sorga dan neraka sudah ada. Ada pertanyaan yang lain? Waktu syuruk 3 menit lagi. Di atas ada yang bertanya? Mikrofonnya nyala insyaallah. Atau di WhatsApp nggak ada yang masuk pertanyaan. Nah, silakan. Kita tadi dengan hadis salah satunya mengenai kisah Israel tadi, ada wanita Tunisia yang menawa anjing tadi seperti itu. Kemudian Allah ampuni dan Allah masukkan surga. Mungkin apakah ada ini penjelasan lebih lanjut? Artinya penjelasan lebih lanjut ini kan wanita yang tidak baik lah gitu ya, dengan perbuatan baiknya itu terhadap binatang ya.
mengatakan ridha Allah dan masuk surga. Nah, agar tidak disalahpahami oleh orang atau dimanfaatkan gitu hadisnya itu pada orang yang tidak benar gitu. Misalnya gini, wah kalau gitu ini misalnya wanita tuntunan sosial ya, yang penting kita berbuat baik kepada pihak lain lah gitu ya. Kan Allah melihat perbuatan baik ini. Apakah di dalam hadis ini misalnya gini, ada kelanjutannya dengan perbuatan baik ini mengakibatkan turun hidayah pada wanita tunasusila itu sehingga dia bertobat gitu. Nah, khawatirnya gini Ustaz, nanti ada alibi atau ada argumentasi dari yang lain-lainnya gitu. Nah ini nggak apa-apa nih kita jadi OWTS atau orang yang tidak baik ya, hidung belang atau apa, yang penting berbuat baik gitu agar menimbulkan ampunan. Iya, ini tadi sudah dijelaskan, yaitu terkait masalah keajaiban niat. Artinya apa? Yang tadi terjadi baik laki-laki yang ngasih minum anjing atau wanita yang ngasih minum anjing, bukan berarti suka-suka kita bikin dosa, biar dosa hilang, nanti kita ambil yang lebih keren lagi, kita kasih minum susu itu anjing, nanti dosa kita bakal lebih hilang lagi. Bukan di situ faedahnya. Faedahnya adalah niat laki-laki tadi yang Masya Allah, dengan itu Allah berterima kasih sama orang tadi. Begitu juga dengan wanita WTS tadi, ya, wanita tunasusila tadi, yang akhirnya Allah pun berterima kasih karena ya perbuatan tadi yang disertai dengan niatnya tadi. Dia nggak ada. Ini wanita ini yang wanita pezina memang kesehariannya begitu. Cuma dia poinnya Masya Allah ngelihat anjing kesian. Nggak ada dia niat mentang-mentang dia banyak dosa, dengan itu dia biar hapus dosa, enggak. Tapi dia kesian nama itu anjing. Akhirnya apa? Dikasih minum, Allah pun berterima kasih. Jadi bukan berarti manfaatin itu. Sebagaimana sebagian orang membahasakan bikin dosa sebanyak-banyaknya tergampang tinggal umroh dosa hilang. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Akan tapi Allah mengetahui mana niat-niat yang benar dan mana niat-niat yang tidak benar. Jelas insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Sudah masuk waktu syuruk pas 15 menit, yang mana datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.